Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama ambil waktu tenang dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tidak pernah hari-hari yang kami lalui tanpa penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu melindungi kami, dan Tuhan selalu memberkati kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakanlah hati, telinga kami, agar firman-Mu ini boleh masuk melewati kuping kami, tertanam di diri kami, dan berbuah. Dan buahnya pun boleh kami nikmati, dan orang-orang di sekitar kami pun boleh menikmatinya. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, apa kabar pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, tentunya dalam sukacita Tuhan, dan pastilah Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Untuk renungan hari ini, jemaat, saya berikan satu judul, yaitu Just Do It. Just Do It. Marilah kita membuka Alkitab yang terambil dari Yunus pasal yang pertama ayat 1-3. Yunus pasal yang pertama ayat 1-3 yang berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, ketiga ayat ini yang sudah kita baca bersama-sama, kita tahu dengan jelas sebenarnya apa yang terjadi. Sederhana sebenarnya. Tuhan memanggil Yunus. Tetapi respon Yunus adalah lari dari panggilan tersebut. Kita semua menyadari Tuhan memanggil Yunus untuk yang pertama adalah pergi ke Niniwe. Kita sudah tahu, pergi ke Niniwe. Lalu berserulah kepada seluruh orang-orang yang ada di Niniwe bahwa hal-hal yang mereka lakukan adalah ketidakbenaran. Intinya Tuhan menginginkan Yunus menjadi perpanjangan tangan dan lidah Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Hal ini diminta Tuhan agar harapan Tuhan, tujuan Tuhan adalah orang-orang di Niniwe sadar, berbalik 180 derajat dan melakukan kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Kita perlu ketahui bersama bahwa sebelum kita cari tahu lebih dalam lagi kenapa Yunus menolak panggilan Tuhan, kenapa Yunus melarikan diri kepada Tuhan. Kita tahu Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah, kita tahu bahwa Niniwe adalah kota yang amat besar. Bahkan ia adalah sebuah ibu kota. Dan pada saat itu para penafsir menyatakan bahwa Niniwe adalah kota paling besar di zaman itu. Tidak ada kota yang lebih besar daripada Niniwe. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Yunus diminta Tuhan pergi ke kota yang paling besar, bagaimana? Selain itu juga kita tahu bahwa Niniwe adalah kota yang mayoritas masyarakatnya atau orang-orang di sananya menganut paganisme. Paganisme adalah sebuah kepercayaan yang mempercayai atau menyembah dewa-dewi ataupun patung-patung yang memang berlambangkan atau menggambarkan dewa-dewi tersebut. Selain itu, kenapa Tuhan meminta Yunus untuk
pergi ke Niniwe karena Tuhan sudah menyatakan kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini berarti apa yang dilakukan orang-orang Niniwe pada saat itu, di zaman itu sudah bobrok, sudah rusak, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Bahkan kalau kita bisa katakan, apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak ada yang baik. Ini kita bisa buktikan di Nahum pasal 3 ayat 1-4, kota itu, kota yang digambarkan di Nahum itu adalah merujuk kepada Niniwe, kota yang penumpah darah, kota yang penuh dusta, penuh perampasan, banyak konflik, bahkan genosida dan persundalan. Jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di posisi Yunus, diminta Tuhan untuk mungkin di antara kita, jikalau kita diminta ke sebuah kota yang paling besar di dunia saat ini, kita mungkin masih bisa. Oke, Tuhan, aku siap. Tapi bagaimana jikalau kota yang paling besar itu adalah kota yang penuh tindakan kriminal, kota yang penuh dengan tindakan asusila, kota para pendosa, kota yang isinya hanya kerusakan, kota yang isinya hanya kebobrokan, kota yang isinya penuh dengan orang-orang madesu atau masa depan suram. Bagaimana jikalau Tuhan meminta kita melakukan demikian? Mungkin banyak di antara kita yang aku pikir dulu deh, aku doa dulu deh. Banyak di antara kita yang menyangga dengan aku doa dulu ya Tuhan. Padahal sebenarnya kita ingin menolak panggilan Tuhan. Dari sini jelaslah mengapa Tuhan begitu membutuhkan Yunus. Jemaat sekalian, Yunus diminta Tuhan karena Tuhan, meskipun orang-orang di Niniwe penuh dengan tindakan asusila, tindakan yang tidak senonoh, tindakan yang tidak bermoral, namun Tuhan tetap mengasihi orang-orang di Niniwe. Tuhan tetap berusaha untuk tidak pernah berhenti melepaskan pandangannya kepada orang-orang Niniwe. Bahkan itu ia buktikan, ia berikan contoh nyatanya adalah dengan memanggil Yunus. Dengan memanggil Yunus, Yunus, ayo pergi ke Niniwe, jadi penyambung lidahku. Tuhan mengasihi bangsa atau orang-orang di Niniwe melalui Yunus. Namun kita lihat dari respon Yunus, Yunus menolaknya. Yunus tidak mau karena dia terintimidasi, jemaat sekalian. Lagi saya katakan, jikalau kita ada di posisi Yunus, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan? Apakah kita bisa langsung, ya Tuhan aku lakukan, baik Bapa akan kulaksanakan, siap 86 Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu? Yunus saja respon pertamanya merasa terintimidasi. Dia ke kota paling besar saat itu, di tengah kota yang paling besar itu banyak orang-orang tidak benarnya. Bahkan lebih lagi karena intimidasinya itu, karena ketakutannya dia, ia takut nyawanya terancam. Ia takut nyawanya terancam. Bagaimana kalau aku menyebarkan kabar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada yang meresponku? Bagaimana aku menyatakan Tuhan mengasihimu, tetapi orang-orang itu menolak, bahkan tidak ada itu, tidak benar, kamu akan kusiksa, kamu akan kusesah, kamu akan kubunuh. Mungkin dari situ, jemaat sekalian, kita sadari, dari situlah Yunus panik, takut, terintimidasi, menolak panggilan dari Tuhan. Bahkan lebih lagi, selain takut, Yunus juga egois. Dia egois karena bagi dia, ini bukan tanggung jawabku. Buat apa aku menyebarkan kebenaran firman Tuhan buat orang-orang yang tidak perlu diselamatkan? Tuhan tidak perlu menyelamatkan mereka. Egoisnya Yunus adalah dia berpikir bahwa orang yang salah hidupnya, orang yang tidak benar hidupnya, tidak perlu diselamatkan.
Tapi dari kisah ini kita bisa melihat Tuhan tetap mengasihi orang-orang di Niniwe. Jemaat sekalian, melalui kisah Yunus ini kita perlu yang pertama adalah mendengarkan apa suara Tuhan. Apa sih mau Tuhan dalam hidupku? Apa sih mau Tuhan yang perlu kukerjakan selama aku hidup? Kita perlu mendengarkan, kita perlu peka, kita latih pendengaran kita atas panggilan Tuhan. Jikalau di antara kita sudah tahu apa panggilan kita, jikalau kita sudah mendengar apa suara Tuhan, maka hal yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah 4 kata sederhana. Just do it. Just do it. Jemaat sekalian, Tuhan meminta kita tidak muluk-muluk. Ia hanya meminta kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa panggilan yang telah kuberikan kepadamu. Lakukanlah dengan penuh pengharapan apa misimu. Lakukanlah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh keberserahan. Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Simple. Jemaat sekalian, permintaan Tuhan itu simple. Kita diminta mendengarkan suaranya, kita diminta peka kepadanya, dan kita diminta melakukan perintah Tuhan, panggilan Tuhan dengan setia. Kita belajar dari Yunus. Yunus yang awalnya ketika mendengar, dia sudah mendengar panggilan Tuhan. Sangat jelas, bahkan sangat jelas. Namun responnya justru berbalik dari harapan Tuhan. Dia bahkan ingin lari ke Tarsis, tempat yang dikatakan paling jauh di ujung bumi, sehingga Tuhan tidak bisa menjangkaunya. Itu menurut Yunus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap bisa menjangkau dia. Yunus ditangkap. Jemaat sekalian, jikalau kita ada di posisi Yunus, marilah kita belajar mendengarkan Tuhan dan just do it. Kemanapun kita dikirim Tuhan, apapun yang Tuhan mau kita lakukan, entah tantangannya seberapa besar atau semengancam hidup kita pun sekalipun, yakinlah dan percayalah, jikalau kita diminta oleh Tuhan pergi ke suatu tempat yang mungkin mengerikan bagi kita, pastilah penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan tidak akan pernah hanya memanggil saya atau rekan-rekan sekalian untuk iseng-iseng belaka atau omong kosong belaka, atau hanya sekedar pengen ngerjain saya atau ngerjain jemaat sekalian. Pastilah setiap panggilan hidup kita pribadi yang unik-unik, yang khas, yang berbeda satu dengan lainnya, ada maksud indah yang Tuhan berikan. Jemaat sekalian, marilah kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Marilah kita peka kepada Tuhan. Marilah kita proaktif mendengar apa mau Tuhan. Dan jangan lupakan, just do it. Lakukan saja apa yang diminta Tuhan, jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami diingatkan melalui kisah Yunus, bagaimana ia ketika Tuhan panggil, ia melarikan diri, ia tidak mendengarkan Tuhan, bahkan berusaha untuk menjauhi Tuhan dengan cara datang atau mendatangi suatu tempat yang paling ujung di bumi. Namun kami melihat, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap menangkap Yunus. Bapak, mungkin banyak di antara kami yang seperti Yunus masa kini, yang dipanggil Tuhan untuk melakukan suatu misi, yang dipanggil Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan mulia daripada Tuhan, tapi karena kami terintimidasi karena suatu hal yang mungkin mengerikan, yang mengancam kehidupan kami, yang mengancam perekonomian kami, yang mengancam keluarga kami jadi enggan untuk menerima panggilan tersebut. Kami jadi takut akan panggilan tersebut. Kami jadi bersembunyi di balik bayang-bayang kebaikan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa meresponi
peka dengan suara Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa menerima panggilan Tuhan. Ajarkanlah kami juga untuk bisa melakukannya dengan setia, dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya, kemanapun kami melangkah, apapun misi yang Tuhan berikan kepada kami, panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu hal-hal sederhana sekalipun, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Penyertaan Tuhanlah saja yang memampukan kami untuk bisa melaksanakan firman Tuhan, atau bisa berkata, I'm gonna just do it, God. Inilah doa kami, sertailah kami ya Tuhan, berkatilah kami ya Bapa. Apapun giat kami pada hari ini, Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan pasti memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukan segalanya dengan amat sangat baik. Dan kami pun melalui aktivitas kami masing-masing, kami yang bekerja, studi, ataupun lainnya, bisa memuliakan nama Tuhan melalui rutinitas kami. Dan kiranya juga rutinitas kami ini tidak hanya menjadi rutinitas belaka, tetapi juga menjadi kegiatan yang bisa membanggakan hati Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.